Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang operasi pada himpunan kabur. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman perlu tahu bahwa operasi pada himpunan kabur itu ada 4. Yang pertama adalah himpunan bagian, yang kedua adalah komplement pada himpunan kabur, yang ketiga irisan pada himpunan kabur, dan yang keempat adalah gabungan pada himpunan kabur. Adapun nanti tambahan yaitu sifat-sifat pada operasi standar himpunan kabur. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada materinya. Oke, teman-teman, kita akan bahas himpunan bagian dan komplement pada himpunan kabur. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu himpunan bagian pada himpunan kabur. Coba teman-teman lihat, suatu himpunan, misalkan himpunan kabur A, merupakan himpunan bagian dari himpunan kabur B. Ditulis himpunan kabur A, himpunan bagian dari himpunan kabur B, jika dan hanya jika mu AX lebih kecil atau sama dengan mu BX untuk setiap X elemen U, atau dapat ditulis dengan simbol. Teman-teman bisa lihat pada kotak yang berwarna orange. Itu ada simbolnya di situ, jelas ya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh 3.1. Dimisalkan himpunan kabur A adalah himpunan kabur bayi dan himpunan kabur B adalah himpunan kabur balita yang didefinisikan berdasarkan usia atau tahun dalam interval U sama dengan 0,5 dengan fungsi keanggotaan mu AX sama dengan 3 dikurang X per 3 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 atau X lebih kecil atau sama dengan 3. Mu AX sama dengan 0 untuk X lebih dari 3 dan mu BX sama dengan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 atau X lebih kecil atau sama dengan 1. Dan mu BX sama dengan 5 dikurang X per 4 untuk X lebih besar dari 1. Maka mu AX lebih kecil atau sama dengan mu BX untuk setiap X elemen U. Jadi teman-teman, jika ada yang bertanya kenapa bisa di mu AX itu ada angka 3, kemudian di mu BX juga ada angka 5 dengan 4. Jadi seperti ini teman-teman. Kan tadi kita misalkan himpunan kabur A adalah himpunan kabur bayi. Jadi kita misalkan kita ambil umurnya itu dari 0 sampai 3. Jadi kenapa bisa ada 3 di situ? Karena dari pemisalan tadi, himpunan kabur bayi itu kita ambil umurnya misal dari 0 sampai 3. Jadi angka yang bisa kita misalkan itu dari 0 sampai 3. Jadi kalau lebih dari 3 itu tidak bisa, karena dari pemisalannya tadi. Kemudian di mu BX itu ada 5 dengan 4. Kenapa bisa? Karena kan di pemisalannya himpunan kabur B adalah himpunan kabur balita. Jadi kita ambil sebaran titik, misalnya 0 sampai 5. Jadi kita bisa pakai angka dari 0 sampai 5. Kemudian di sini kita akan mencari apakah mu AX itu lebih kecil atau sama dengan mu BX. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita misalkan kita ambil
titik 1 tahun. Misalnya kita ambil titik 1 tahun. Nah, kita cari di himpunan kabur A itu berapa derajat keanggotaannya di titik 1. Begitu juga dengan di himpunan kabur B, berapa derajat keanggotaannya di titik 1. Nah, kalau misalnya dapat Miki derajat keanggotaannya, lihat Miki yang mana lebih besar antara derajat anggotaan himpunan kabur A atau new A atau himpunan kabur B atau new BX. Jadi kalau misalnya sudah Miki tak dapat yang mana lebih besar atau lebih kecil, bisa Miki simpulkan di situ. Maka new AX lebih kecil atau sama dengan new BX, seperti itu. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor 2, komplement pada himpunan kabur. Coba teman-teman lihat. Komplement himpunan kabur A merupakan himpunan kabur A komplement pada U yang memiliki fungsi keanggotaan yang didefinisikan new A komplement X sama dengan 1 dikurang new AX untuk setiap X elemen U. Jadi ini adalah rumus untuk mencari A komplement ya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh 3.2. Jika diketahui himpunan kabur sebagai berikut. A. Himpunan kabur A sama dengan 1,02, 2,05, 3,08, 4,1, 5,0,7, 6,0,3. Dan B. Himpunan kabur B sama dengan 1,03, 2,07, 3,0,1, 4,0,7, 5,0,3, dan 6,0,1. Jadi kita akan mencari A komplementnya serta B komplementnya. Nah, caranya mencari bagaimana? Nah, kita kembali ke rumusnya tadi. Rumus A komplement X sama dengan 1 dikurang new AX. Jadi untuk mencari A komplementnya itu kita kurang 1 dikurang new AX. Jadi yang mana atau 1 dikurang derajat keanggotaan. Jadi kita lihat derajat keanggotaannya di himpunan kabur A. Derajat keanggotaannya yaitu 0,2, 0,5, 0,8, 1, 0,7, 0,3. Jadi semua itu kita kurangi dengan 1. Contoh di himpunan kabur A, kita mau cari A komplement, kita mau cari himpunan kabur A komplementnya. Jadi 1 kita kurang dengan 0,2. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, 1 dikurang 0,2 itu akan menghasilkan 0,8. Begitu juga dengan 1 dikurang 0,5 itu akan menghasilkan 0,5. 0,8, 1 dikurang 0,8 akan menghasilkan 0,2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0,7, 0,3. 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Jadi cara mencari A komplement itu gampang sekali teman-teman. Kita kurang saja 1 dengan derajat keanggotaannya. Untuk bagian B, himpunan kabur A, himpunan kabur B komplementnya itu bisa teman-teman lihat hasilnya 1,0,7, 2,0,3, 3,0,9, 4,0,3, 5,0,7, 6,0,9. Nah, caranya sama tadi dengan bagian A ya. Nah, jadi bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut di contoh 3.3. Teman-teman bisa lihat, misalkan himpunan kabur A adalah mahasiswa S1 yang berpengalaman dengan fungsi keanggotaan new AX dinyatakan sebagai berikut. New AX sama dengan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan 55. New AX sama dengan 2 dikali X dikurang 55 per 65 berpangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 55
atau X lebih kecil atau sama dengan 87,5. Mu AX sama dengan 1 dikurang 2 dikali 120 kurang X per 65 berpangkat 2. Untuk X lebih besar sama dengan 87,5 atau X lebih kecil atau sama dengan 120. Mu AX sama dengan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 120. Jadi fungsi keanggotaan di atas merupakan fungsi keanggotaan S. Jika digambarkan maka grafiknya akan sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat gambar 3.1. Jadi kalau kita gambar, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Jelas ya? Jadi kita mau cari komplement himpunan mahasiswa yang berpengalaman dengan fungsi keanggotaannya sebagai berikut. Jadi kita sekarang mencari komplement himpunan mahasiswa yang berpengalaman. Jadi kalau kita cari, jadi hasilnya akan seperti ini. Bisa teman-teman lihat, mu A komplement X sama dengan 1 dikurang untuk X lebih kecil atau sama dengan 55. Kenapa bisa 1? Kan tadi di soalnya tadi itu kan dia ada 0 di situ. Jadi kan rumusnya A komplement itu 1 dikurang derajat keanggotaannya. Jadi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya ya. Kemudian mu A komplement X 1 dikurang 2 dikali X dikurang 55 per 65 berpangkat 2 untuk X lebih besar sama dengan 55 atau X lebih kecil sama dengan 87,5. Mu A komplement X sama dengan 2 dikali 120 dikurang X per 65 berpangkat 2 untuk X lebih besar sama dengan 87,5 atau X lebih kecil sama dengan 120. Mu A komplement X sama dengan 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 120. Sekarang kita sudah dapat mu A komplementnya. Sekarang teman-teman bisa juga cari menggunakan MATLAB. Jadi untuk menggambar grafik komplement himpunan mahasiswa yang berpengalaman pada MATLAB, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat perintahnya. Jadi jelas ya perintahnya. Jadi teman-teman jika punya aplikasi MATLAB, jadi bisa kita gunakan juga untuk mencari mu A komplement atau komplement himpunan kabur. Jadi bisa kita cari juga menggunakan aplikasi MATLAB. Sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Coba teman-teman lihat gambar 3.2. Kalau teman-teman sudah masukkan perintahnya ke dalam MATLAB, akan muncul grafik seperti ini. Di sini jelas ya keterangannya, grafik warna merah itu adalah grafik himpunan mahasiswa berpengalaman, dan grafik yang warna biru itu adalah grafik komplement himpunan mahasiswa berpengalaman. Jadi jelas ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Megawati. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu B. Irisan dan gabungan pada himpunan kabur. Yang pertama, irisan pada himpunan kabur. Irisan himpunan kabur A dan himpunan kabur B pada himpunan universal U dilambangkan dengan himpunan kabur A irisan himpunan kabur B memiliki fungsi keanggotaan yang didefinisikan dengan mu A irisan B dalam kurung X sama dengan
min buka kurung mu AX, mu BX balas kurung untuk setiap X elemen U. Kita lihat contoh 3.4. Jika diketahui himpunan kabur sebagai berikut. A kecil, himpunan kabur A memiliki anggota buka kurung 1 dan 2 balas kurung koma, buka kurung 2 dan 0,5 balas kurung koma, buka kurung 3 dan 0,8 balas kurung koma, buka kurung 4 dan 1 balas kurung koma, buka kurung 5 dan 0,7 balas kurung koma, serta buka kurung 6, 0,3 balas kurung. Dan B kecil, himpunan kabur B memiliki anggota buka kurung 1 dan 0,3, buka kurung 2, 2 dan 0,7 balas kurung koma, buka kurung 3 dan 0,1 balas kurung koma, buka kurung 4 dan 0,7 balas kurung koma, buka kurung 5 dan 0,3 balas kurung koma, serta buka kurung 6 dan 0,1 balas kurung. Maka himpunan kabur A irisan himpunan kabur B memiliki anggota buka kurung 1, 1 dan 0,2 balas kurung koma, buka kurung 2 dan 0,5 balas kurung koma, buka kurung 3 dan 0,1 balas kurung koma, buka kurung 4, 4 dan 0,7 balas kurung koma, buka kurung 5 dan 0,3 balas kurung koma, serta buka kurung 6 dan 0,1. Baik, kita lihat contoh 3.5. Jika diketahui himpunan kabur A dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Mu AX sama dengan derajat keanggotaan 1 untuk X lebih kecil atau sama dengan 50, kemudian 1 dikurangi 2, buka kurung X dikurangi 50 per 50 balas kurung pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 50, X lebih kecil atau sama dengan 75. Kemudian 2 buka kurung 100 dikurang X per 50 balas kurung pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 75, X lebih kecil atau sama dengan 100, kemudian 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 100. Maka komplement dari himpunan kabur A mempunyai fungsi keanggotaan mu A komplement dalam kurung X sama dengan derajat keanggotaan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan 50, kemudian 2 buka kurung X kurang 50 per 50 balas kurung pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 50, X lebih kecil atau sama dengan 75. Kemudian 1 dikurang 2 buka kurung 100 dikurangi X per 50 pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 75, X lebih kecil atau sama dengan 100, kemudian 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 100. Dari kedua himpunan kabur tersebut, yaitu himpunan kabur A dan himpunan kabur A komplement, maka dapat ditentukan himpunan kabur A irisan himpunan kabur A komplement dengan menggunakan perintah dalam MATLAB sebagai berikut. Akan diperoleh grafik dari himpunan kabur A irisan himpunan kabur A komplement.
Baik, untuk perintahnya telah tertera di slide kita masing-masing. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan. Kita lihat pada gambar 3.3. Grafik yang berwarna biru itu yang paling bawah adalah irisan himpunan kabur A dan himpunan kabur A komplement. Maka diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut. Mu A irisan A komplement X sama dengan derajat keanggotaan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan 50. Kemudian 2 buka kurung X dikurang 50 per 50 balas kurung pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 50, X lebih kecil atau sama dengan 75. Kemudian 2 buka kurung 100 dikurangi X per 50 balas kurung pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 75, X lebih kecil atau sama dengan 100, kemudian 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 100. Baiklah, sekian dari saya yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk kepada teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan materi Saudari Megawati. Materi yang kedua yaitu gabungan pada himpunan kabur. Gabungan himpunan kabur A dan himpunan kabur B di himpunan universal U dilambangkan dengan A gabung B memiliki fungsi keanggotaan yang didefinisikan dengan mu A gabung B X sama dengan max mu A X, mu B X untuk semua X elemen dari U. Contoh 3.6. Jika diketahui himpunan kabur sebagai berikut. Himpunan kabur A 1, 0,2, 2, 0,5, 3, 0,8, 4, 1, 5, 0,7, 6, 0,3. Himpunan kabur B 1, 0,3, 2, 0,7, 3, 0,1, 4, 0,5, 0,3, 6, 0,1. Maka A gabung B sama dengan 1, 0,3, 2, 0,7, 3, 0,8, 4, 1, 5, 0,3. Contoh 3.7. Jika diketahui himpunan kabur A dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Mu A X 1 untuk X kecil sama dengan 50, 1 dikurang 2 kali X kurang 50 per 50 kuadrat untuk 50 kecil sama dengan X kecil sama dengan 75, 2 kali 2 dikali 100 kurang X per 50 kuadrat untuk 75 kecil sama dengan X kecil sama dengan 100, 0 untuk X besar sama dengan 100. Dan himpunan kabur B dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Mu B X sama dengan mu B X sama dengan 0 untuk X kecil sama dengan 50, X kurang 50 per 2 untuk 50 kecil sama dengan X kecil sama dengan 7, 1 untuk 70 kecil sama dengan X kecil sama dengan 85, 100 dikurang X per 15 untuk 85 kecil sama dengan X kecil sama dengan 100, 0 untuk X besar sama dengan 100. Dari kedua himpunan kabur tersebut yaitu himpunan kabur A dan
A, C, maka dapat diketahui A gabung B dengan menggunakan perintah dalam MATLAB sebagai berikut. Akan diperoleh grafik dari A gabung B. Untuk X sama dengan 10 banding 0, 1 banding 1, 40. Untuk Y1 sama dengan ZMP X 50, 100, Y2 sama dengan TRAP MF X 50, 70, 85, 100. Untuk A sama dengan max Y1, Y2 plot X, Y1 B, X, Y2 R X AK line width 2 grid on. Pada gambar 3.4 grafik berwarna hitam merupakan grafik gabungan antara himpunan kabur A dan himpunan kabur B, sehingga diperoleh fungsi keanggotaan A gabung B. Mu A gabung B X sama dengan 1 dikurang 2 mu A gabung B X 1 untuk X kecil sama dengan 50, 1 kurang 2 kali X kurang 50 per 20 kuadrat. Untuk 50 kecil sama dengan X kecil sama dengan 65. X kurang 50 per 20. Untuk 65 kecil sama dengan X kecil sama dengan 70. 1 untuk 70 kecil sama dengan X kecil sama dengan 85. 100 kurang X per 15. Untuk 85 kecil sama dengan X kecil sama dengan 100. 0 untuk X besar sama dengan 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, NIM H02170001. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, yaitu sifat-sifat pada operasi standar himpunan kabur. Sifat-sifat pada operasi himpunan kabur dengan sifat-sifat pada operasi himpunan klasik, tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut. A pada himpunan klasik. 1. A gabung pelengkap A sama dengan U. Contohnya, U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, maka pelengkap A sama dengan 4, 6, 8, 9, 10. Sehingga dari contoh di atas, jika A gabung pelengkap A sama dengan U, A gabung pelengkap A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, gabung 4, 6, 8, 9, 10 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan U. Contoh kedua, A iris pelengkap A sama dengan himpunan kosong. Contohnya, untuk U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A, dan A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, maka pelengkap A sama dengan 4, 6, 8, 9, 10. Sehingga dari contoh di atas, jika A iris A pelengkap A sama dengan himpunan kosong. Bagian B pada himpunan kabur. 1. A gabung pelengkap A tidak sama dengan U. Dalam himpunan klasik, A gabung pelengkap A sama dengan U. Aturan tersebut berlaku dalam teori himpunan klasik, tapi tidak berlaku dalam himpunan kabur.
termasuk gabungan dan komplemen dalam himpunan kabur. Dengan mudah dapat dilihat bahwa aturan ini tidak berlaku untuk X pada U, di mana mu A X bukan anggota 0,1. Sebagai contoh, mu A X sama dengan 0,6, maka mu pelengkap X sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4, dan mu dalam kurung A gabung pelengkap A X sama dengan maksimal 0,6 0,4 sama dengan 0,6 A iris pelengkap A tidak sama dengan himpunan kosong. Kedua, aturan A iris pelengkap A sama dengan himpunan kosong dari teori himpunan klasik tidak berlaku untuk himpunan kabur pada irisan dan komplemen himpunan kabur, sehingga sebagai contoh mu A X sama dengan 0,6 untuk beberapa X anggota U, sehingga mu pelengkap X sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4, dan mu A iris pelengkap A X sama dengan minimal 0,6 0,4 sama dengan 0,4. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat lain yang berlaku pada himpunan kabur. Di sini ada 12 operasi yang berlaku pada himpunan kabur. Yang pertama, A gabung B sama dengan B gabung A disebut sifat komutatif. Kedua, A iris B sama dengan B iris A sama disebut sifat komutatif. Yang ketiga, A gabung B gabung C sama dengan A gabung dalam kurung B gabung C disebut sifat asosiatif. Yang keempat, A iris B iris C sama dengan A iris B iris C disebut sifat asosiatif. Yang kelima, A iris dalam B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C disebut distributif. Yang keenam, A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C disebut sifat distributif. Yang ketujuh, pelengkap A iris B sama dengan pelengkap A gabung pelengkap B disebut De Morgan. Yang kedelapan, pelengkap A gabung B sama dengan pelengkap A iris pelengkap B disebut De Morgan. Yang kesembilan, A iris B gabung A sama dengan A disebut absorsif. Yang ke-10, A gabung B iris A sama dengan A disebut sifat absorsif. Yang ke-11, A gabung A sama dengan A disebut idempoten. Yang ke-12, A iris A sama dengan A disebut idempoten.